Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23, saya Ulia Aziza, NBI 156, dan teman saya. Rizky Dwi Rama, NBI 165. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami observasi. Proyek yang kami observasi ini adalah proyek pembangunan rumah dengan tipe 60 yang berluaskan 6 kali 10 meter persegi dan dibangun di atas tanah seluas 120 sampai 150 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 lantai, di mana terdapat 3 kamar tidur utama dan 2 kamar mandi. Estimasi selesai hingga tanggal 26 Juni 2021 yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2021. Proyek ini dikerjakan sekitar 1-8 orang pekerja dan 1 mandor. Proyek ini berlokasi di Jalan Randu Padangan, Kecamatan Menganti, Kota Gresik. Next. Berikut ini adalah dokumentasinya. Dokumentasi ini diambil pada saat proyek telah terselesaikan 45%. Next. Next. Berikut adalah dana rumahnya dalam bentuk 3D-nya. Dan ini untuk dana lantai 1 dengan luas bangunannya panjang 6 meter kali 10 meter dengan kamar tidur utamanya dengan panjang 3 meter kali 3,5 meter, lalu kamar mandi bawah 2 kali 2 meter. Dana lantai 2-nya dengan luas bangunannya 6 kali 7,55 meter, kamar mandi atas 2 kali 1,5 meter, lalu 2 kamar tidur atas dengan masing-masing luas 3,2,5 meter. Ini adalah urutan kegiatannya. Yang pertama ada pengurukan tanah, pembuatan pondasi, pembuatan rangka rumah, dan yang terakhir ada finishing. Berikut adalah WBS dari pembangunan rumah 2 lantai tadi. Ada 12 pekerjaan utama, yaitu persiapan, yang terdiri dari pembersihan dan pengukuran, pekerjaan galian urukan, yaitu galian tanah, urukan bawah lantai, urukan kembali, galian lubang septic tank, dan pemasangan septic tank. Lalu pekerjaan ketiga yaitu backcasting footplate, kegiatannya itu penulangan dan pengecoran. Lalu keempat pekerjaan pondasi, kegiatannya itu pemasangan pondasi batu kali. Lalu pekerjaan kelima yaitu struktur bawah, kegiatannya itu pekerjaan sloof dan kolom. Lalu pekerjaan keenam yaitu pengerjaan lantai 1, kegiatannya itu pemasangan bata, penulangan dan pengecoran tangga, pemasangan kusen pintu dan jendela utama, serta kamar tidur, pemasangan kusen pintu kamar mandi, instalasi listrik, instalasi air, lalu plesteran dan aci. Lalu kegiatan ketujuh yaitu struktur atas, kegiatannya itu pengerjaan flat dan balok, pengerjaan kolom, lalu pengerjaan ring. Lalu kegiatan ke-8 yaitu pengerjaan lantai 2, kegiatannya itu pemasangan bata atau tembok, pemasangan kusen pintu dan jendela kamar tidur serta kamar mandi, pemasangan instalasi listrik, instalasi air, lalu plesteran. Lalu pekerjaan ke-9 yaitu pengerjaan atap, kegiatannya itu pengerjaan rangka atap, lalu pemasangan genteng. Lalu ke-10 pengerjaan plafon, yaitu pemasangan rangka plafon, pemasangan plafon, lalu fitting plafon atau tempat lampu. Lalu ke-11 itu pengerjaan sanitasi, kegiatannya itu pengerjaan kloset, pengerjaan shower, pengerjaan wastafel, lalu keran air. Yang terakhir adalah finishing, yaitu pengerjaan pemasangan keramik, pemasangan pintu dan jendela, lalu pengecatan. Berikut ini adalah struktur organisasinya. Di sini ada 8 pekerja yang terdiri dari 4 tukang dan 4 kuli. Tukang 1 itu bertugas pada kegiatan pembersihan, pengukuran, penggalian tanah, pemasangan instalasi air, dan pekerjaan sanitasi.
Tukang 2 itu dalam pekerjaan pembersihan, pengukuran, penggalian tanah, pekerjaan slof, pengerjaan kolom, pemasangan instalasi listrik, pekerjaan rangka atap, pemasangan genteng, dan pemasangan plafon. Pada tukang 3 itu pembersihan, pengukuran, penulangan bekisting, pengecoran bekisting, pemasangan batu kali, pengerjaan slof, pengerjaan kolom, pemasangan bata, pekerjaan tangga, pemasangan instalasi listrik, plesteran aci, dan pekerjaan atap serta keramik dan pengecatan. Pada tukang 3 itu bekerja pada pembersihan, pengukuran, pemasangan kusen pintu dan jendela, pekerjaan struktur, pemasangan instalasi listrik, plesteran atau aci, pekerjaan rangka atap, pekerjaan pintu dan jendela, pemasangan genteng, serta pemasangan plafon. Untuk kuli 1 itu bekerja pada penggalian tanah, penulangan bekisting, pengecoran bekisting, pemasangan batu kali, pengerjaan struktur, pekerjaan tangga, dan plesteran. Kuli 2 yaitu pada penggalian tanah, pekerjaan struktur, pemasangan batu kali, pengecoran tangga, pemasangan bata, pekerjaan keramik, dan pekerjaan pengecatan. Pada kuli 3 bekerja pada penggalian tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan tangga, dan pekerjaan keramik serta pengecatan. Pada kuli 4 yaitu bekerja pada pekerjaan struktur, pekerjaan keramik, dan pengecatan. Next. Ini adalah detail pekerjaan proyeknya. Didapat total durasi dari pekerjaan yaitu selama 101 hari. Dengan pekerja persiapan itu 4 pekerja, pekerjaan galian itu 5 pekerja, pekerjaan bekisting flutter itu 4 pekerja, pekerjaan pondasi 5 pekerja, struktur bawah 4 pekerja, lantai 1 4 pekerja. Struktur atas 3 pekerja, pekerjaan lantai 2 4 pekerja, pekerjaan atap 3 pekerja, pekerjaan plafon 3 pekerja, pekerjaan sanitasi 3 pekerja, dan finishing 5 pekerja, sehingga totalnya 101 hari. Work package-nya. Ini adalah rincian biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan satu proyek. Nah, ini terdiri dari biaya material dan biaya pekerja. Untuk pekerja itu ada 2 pekerja yaitu kuli dan tukang. Per tukang tiap hari, per harinya yaitu 150.000 dan untuk kuli per harinya itu 120.000. Nah, untuk yang berwarna biru ini tuh adalah total biaya dari sub aktivitas. Dan yang untuk total yang ini itu total biaya per aktivitas. Setelah itu total biaya ini dipindahkan ke work package. Dipindahkan di sini. Total biaya normal, dan untuk biaya material ini dari total biaya material yang ada di rincian biaya itu tadi. Sehingga total biaya normal seluruhnya adalah 2.244.400.900. Dan untuk biaya akselerasi totalnya adalah 252.110.900. Ini untuk total biaya akselerasinya saja. Dan untuk total biaya akselerasi seluruhnya adalah 7.710.000. 7.710.000 ini didapat dari pengurangan biaya akselerasi dengan total biaya normal.
Ya, ini adalah rincian dari aktivitas serta aktivitas pendahulunya, di mana persiapan yaitu kodenya A, tidak ada yang mendahului, pekerjaan pengurukan tanah itu kodenya B, aktivitas yang mendahulunya itu A, existing footpath aktivitasnya C, yang mendahului aktivitas B, pekerjaan pondasi batu kali kode aktivitasnya D, aktivitas yang mendahului B, pekerjaan struktur kodenya E didahului oleh D, pekerjaan lantai 1 kodenya F didahului oleh aktivitas C dan E, pekerjaan struktur atas kodenya G didahului oleh C dan E, pekerjaan lantai 2 kodenya H didahului oleh aktivitas G, pekerjaan atap kodenya I didahului oleh F dan H, pengerjaan plafon C didahului oleh I, pengerjaan sanitasi K didahului oleh C, serta finishing kodenya L didahului oleh K. Untuk durasinya sama seperti pada detail tadi. Ini adalah networknya dalam bentuk AON, dimasukkan durasi-durasinya dan dihitung early start, early finish, late finish, dan late start. Didapat durasinya totalnya itu 101 hari sama seperti pada detail yang tadi. Setelah diperhitungkan, didapatkan lintasan kritisnya yaitu A, B, D, E, G, H, I, J, K, L. Ini perhitungannya menggunakan Microsoft Project. Totalnya tadi sama 101 hari. Ya, aktivitas networknya sama seperti yang manual, tidak ada yang berbeda. Tulisan kritisnya juga sama. Ini adalah gancar dari aktivitas tadi. Dari durasinya dimasukkan di plot di sini. Aktivitas C dan D juga paralel, aktivitas F dan G juga paralel. Selesainya Juni sampai 101 hari. Lalu dari gancar ini kita hitung research schedule. Ini dari network yang tadi, setiap aktivitasnya dari detail tadi dimasukkan pekerjanya, lalu total slab ini didapatkan dari late finish dikurangi early start dikurangi durasi. Karena maksimal pekerjanya adalah 8 orang, lalu di aktivitas 29 sampai 33 ini terjadi overload sebanyak 9 orang. Dari yang harusnya hanya 8 orang. Jadi antara C dan D ini harus ada dimundurkan. Dilihat dari total select-nya, yang memilih total select adalah C. Jadi C yang dimundurkan sampai hari ke-29 dan 33 ini tidak ada overload lagi. Jadi dimundurkan satu persatu, hingga hasil akhirnya seperti ini. Ya, 2933 tidak ada overload lagi, dan tidak ada kemunduran hari, tetap 101 hari. Ini adalah percobaan menggunakan Microsoft Project-nya. Sama seperti manual, yang terjadi overload adalah di aktivitas C dan D dari hari ke-29 sampai 33 ini. Lalu dimundurkannya sama, jadi tidak ada kemunduran hari, tetap 101 hari sama seperti manual. Ini adalah perhitungan PERT-nya. Jadi setiap aktivitas ini kita cari waktu optimis dan pesimisnya dulu. Waktu optimis yaitu waktu paling cepat durasi bisa selesai pengerjaannya. Waktu pasif adalah waktu paling lama pengerjaan itu bisa selesai. Didapatkan angkanya seperti ini, lalu dihitung waktu rata-rata dan variasinya. Lalu kita mencoba menghitung dengan praduga sebesar 97 hari, lalu dihitung dengan rumus Z sama dengan TS min TE dibagi akar VP.
TS ini sendiri adalah praduga hari yang mau kita coba hitung, lalu TE adalah durasi aktivitas kita, dan VP adalah varians dari durasi lintasan kritis tersebut. Dihitung seperti ini didapatkan Z-nya 10,94%. Jadi peluang jika proyek dihitung selama 97 hari adalah 10,94%. Berikut ini adalah closing project-nya. Biaya normal ini didapat dari rincian biaya yang di Excel tadi, serta biaya akselerasinya juga dengan total biaya normal 244.400.900 dan total biaya akselerasi 252.110.900. Ini waktu normalnya sama kayak yang tadi di detail aktivitas. Dan kami mencoba menentukan biaya tambahan jika proyek selesai dalam waktu 97 hari. Di sini, ini untuk tanda yang merah itu merupakan aktivitas dengan lintasan kritis. Dan total biaya akselerasi ini didapat dari pengurangan antara biaya akselerasi dengan biaya normal. Dan biaya akselerasi per hari ini didapat dari total biaya akselerasi dibagi dengan total waktu hari. Dengan jumlah total biaya akselerasi 7.710.000 dan total biaya akselerasi per hari 2.572.500. Setelah itu, kita mencari aktivitas dengan biaya paling minimal pada aktivitas lintasan kritis dan didapat 150.000 pada aktivitas B. Dipercepat dengan total waktu 4 hari sehingga waktu aktivitas setelah akselerasi diperoleh selama 12 hari dengan mengurangkan 16 waktu normal dikurangi 4 dari waktu akselerasi yang digunakan. Lama waktu proyek setelah akselerasi didapat selama 97 hari yang didapat dari waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi. Nah, itu biaya tambahan setelah akselerasi diperoleh dari biaya akselerasi per hari 150.000 dikali dengan waktu akselerasi yang digunakan, yaitu 4 hari, sama dengan 600.000. Dan ini adalah diagram waktu kegiatan barunya. Yang pertama, yang pada awalnya kegiatan B itu 16 hari karena dipercepat selama 4 hari sehingga menjadi 12 hari. Dengan lintasan kritis yang sama yaitu A, B, D, E, G, H, I, J, K, L dengan total durasi 97 hari. Sehingga waktu aktivitas setelah crash itu 12 hari. Dan waktu proyek setelah akselerasi 97 hari. Jadi biaya tambahan setelah akselerasi yaitu sebesar 600.000 dengan durasi waktu 97 hari. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Ini adalah ganjar setelah crashing tadi. Aktivitas B yang awal mulanya 16 hari dipercepat jadi 4 hari sehingga menjadi 12 hari dan selesai pada hari ke-24 di bulan Maret. Hingga total durasinya 97 hari di bulan Juni. Berikut ini adalah resource setelah crashing. Yang awalnya aktivitas B berjumlah 5 pekerja karena dipercepat 4 hari dan bertambah pekerja 2 orang pekerja sehingga menjadi 7 orang pekerja dan total maksimal pekerjanya 8 pekerja. Jadi untuk aktivitas B masih memenuhi dan tidak overload.
Namun pada aktivitas C dan D ini overload. Sehingga salah satu dari aktivitas ini harus dimundurkan, dan yang dimundurkan adalah pada aktivitas C. Dimundurkan per 1 hari hingga tidak overload lagi. Dan di sini sudah tidak overload dan tidak ada penambahan hari juga, sehingga totalnya tetap sama 97 hari. Ini menggunakan perhitungan MIS Project, kita bandingkan dengan perhitungan manual. Ternyata sama, balance. Di sini pada kegiatan C dan D, overload, yang ditandai dengan orang di sebelah kiri sini. Dan bekerjanya 7 menjadi 7. Next. Nah, setelah digeser, sudah tidak overload lagi, sudah hilang gambar orangnya. Ya, jadi kesimpulan dari perhitungan yang telah kami lakukan itu menggunakan metode manual dan dibanding dengan perhitungan MIS Project. Sudah balance atau tidak ada perbedaan baik dalam jumlah durasi maupun waktu selesai proyek. Dan proyek pembangunan rumah tipe 60 ini dapat dipercepat selama 4 hari menjadi 97 hari, yang semula adalah 101 hari, dengan total tambahan biaya setelah akselerasi sebesar 600.000 pada aktivitas B. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.